Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawan Bayu Timur. Saya dari HES SMC nomor NIM 10.222.0049. Oke, di sini saya akan review tentang film dokumenter 2010 tentang krisis keuangan kemudian 2000-an yang disutradarai Charles Ferguson. Menurut Ferguson, film ini menuturkan cerita tentang korupsi sistematis di Amerika Serikat oleh industri perbuatan yang berjasa keuangan dan konsekuensi dari korupsi sistematik tersebut. Dalam 5 ronde film ini mengeksplorasi bagaimana perubahan ronde yang terkait kebijakan dan praktik bank ikut membantu membuat krisis keuangan. Sejauh banyak dipuji pak kritik film yang memuji alur, penelitian, dan pemaparan bahan yang berbelit ini. Dokumenter ini terbagi menjadi 5 ronde. Film dimulai dengan keadaan bagaimana Islandia merasakan deregulasi besar-besaran pada tahun 2000-an dan bank-banknya diswastanisasikan ketika Lehman Brothers bangkrut dan Ike kolaps pada 15 September 2008. Islandia dan seluruh alam merasakan resesi global. Industri keuangan Amerika diregulasikan semenjak 1940 sampai 1980. Ditemani oleh periode deregulasi yang panjang, pada kemudian 1980-an krisis simpan pinjam membebani para pembayar pajak sekitar 124 miliar $. Pada kemudian 1990-an, sektor keuangan berkonsolidasi menjadi beberapa firma raksasa. Pada tahun 2001, gelembung saham internet pecah karena bank-bank investasi memasarkan perusahaan internet yang mereka kenal hendak gagal, sehingga investor kehilangan 5 triliun $. Pada periode 1990-an, derivatif menjadi populer dalam industri ini dan mulai menambahkan ketidakstabilan. Upaya sebagai meregulasikan derivatif tidak diterima oleh undang-undang. Tidak diterima oleh undang-undang modernisasi masa depan komoditas 2000 yang didukung beberapa pejabat penting. Pada periode 2000-an, industri ini didominasi oleh 5 bank investasi: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan Bear Stearns. 2 konglomerat finansial, Citigroup, JP Morgan Chase. 3 perusahaan asuransi tersekuritisasi, AIG, MBI, AMPEC, dan 3 lembaga penelitian Moody's, Standard dan Poor's. Bank-bank investasi memaketkan hipotek dengan pinjaman dan uang lain menjadi obligasi utang lepas sama sekali dari bahaya CDO yang mereka jual kepada investor. Lembaga penelitian memberikan penilaian III sebagai banyak CDO pinjaman subprima mendorong terjadinya beberapa pinjaman predator.
Banyak pemilik rumah diberi pinjaman yang tidak pernah bisa mereka lunasi. Selama ledakan perumahan, rasio uang yang dipinjam bank investasi dibandingkan aset bank tersebut sampai tingkat yang luar biasa. Pertukaran gagal bayar kredit CDS berkaitan dengan suatu kebijakan asuransi. Spekulator mampu memainkan pembeli CDO sebagai bertaruh melawan CDO yang tidak mereka miliki. Beberapa CDO didukung oleh hipotek subprima. Goldman Sachs menjual banyak CDO senilai semakin dari 3 miliar US$ pada pertengahan pertama 2006. Goldman juga bertaruh melawan CDO mempunyai nilai rendah sambil menyebut kepada investor bahwa CDO tersebut mempunyai nilai tinggi. 3 lembaga penilaian terbesar ikut memperburuk masalah ini. Banyak instrumen mempunyai nilai AAA meroket dari balasan atau puluhan pada tahun 2000 menjadi 4.000 pada tahun 2006. Pasar sebagai CDO kolaps dan bank investasi dibiarkan lepas dengan ratusan miliar dolar dan wujud pinjaman CDO dan real estate yang tidak mampu mereka kembalikan. Resesi akbar dimulai bulan November 2007 dan pada Maret 2008 Bearstream kehabisan uang. Pada bulan September, pemerintah federal mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac yang terancam kolaps. 2 hari kemudian, Lehman Brothers kolaps. Entitas tersebut memiliki penilaian AA dan AA beberapa hari sebelum ditalang. Merrill Lynch yang ketika itu di ujung kebangkrutan diambil alih Bank of America. Henry Paulson dan Timothy Geithner memutuskan agar Lehman dibiarkan bangkrut, yang mengakibatkan jatuhnya pasar kertas komersial. Pada tanggal 17 September, AIG yang insolvent diambil alih oleh pemerintah. Keesokan harinya, Paulson dan ketua Fed Bernanke meminta Kongres sebagai penalang bank-bank bermasalah senilai 700 miliar. Sistem keuangan global menjadi lumpuh. Pada tanggal 3 Oktober 2008, Presiden Bush menandatangani Troubled Asset Relief Program, namun pasar saham global terus jatuh. Pemecatan dan penutupan awal berlanjut dengan tingkat pengangguran naik sampai 10% di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada Desember 2008, GM dan Chrysler juga menghadapi kebangkrutan. Penutupan awal di Amerika Serikat sampai tingkat yang luar biasa. Eksklusif perusahaan insolvent kabur dengan kekayaan pribadinya. Mereka telah menunjukkan dewan direkturnya yang membagi-bagikan bonus senilai miliaran dolar setelah ditalang pemerintah. Bank-bank akbar makin kuat dan menjadikan lebih banyak upaya anti-reformasi. Pada ekonom akademik selama beberapa dekade menyuarakan deregulasi dan membantu kebijakan Amerika Serikat. Mereka sedang menentang reformasi setelah krisis 2008. Sejumlah firma konsultasi yang terlibat adalah Analysis Group, Charles River Associates, Compass, Lexington, dan Law and Economics Consultants Group.
Puluhan ribu pekerja pabrik di Amerika Serikat dirumahkan. Reformasi keuangan administrasi Obama yang baru sedang lemah dan belum mempunyai regulasi yang diajukan mengenai praktik lembaga penilaian, lobby dan kompensasi eksekutif. Geithner menjadi Menteri Keuangan, Valentine Tyson dan Summers menjadi penasihat ekonomi tertinggi sebagai Obama. Barnett ditunjuk kembali sebagai Ketua Fed. Negara Eropa menegakkan regulasi sempit mengenai kompensasi bank, namun Amerika Serikat tidak melaksanakannya. Sekian review dari film tersebut. Sekian dari review film Inside Job. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.